Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di presentasi video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Isnadia Nurfadilah. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. NIM saya H021241052. Pada kesempatan yang berguna ini, saya akan membawakan topik yang sangat relevan dengan dunia sistem informasi manajemen perusahaan modern, yaitu pembahasan mendalam mengenai audit.
tradisional masih bekerja dengan sistem yang terpisah-pisah atau silo. Bagian gudang pakai software stok tersendiri, bagian akuntansi pakai software akuntansi yang berbeda, dan data pelanggan hanya disimpan di Excel oleh tim sales. Kemudian apa akibatnya? Jadi itu akan menjadi sebuah double entry. Jadi tim sales itu menginput pesanan, tim gudang input lagi pengeluaran barang, tim akuntansi input lagi fakturnya. Ini memicu kesalahan manusia dan data yang tidak sinkron. Laporannya pun tidak bisa real time. Nah, Odoo ini hadir sebagai solusi ERP, Enterprise Resource Planning, di mana ini akan menawarkan single source of truth. Jadi hanya ada satu database untuk seluruh departemen. Contohnya itu ketika salesman membuat pesanan penjualan dan klik confirm, sistem Odoo secara otomatis akan memberitahu orang gudang bahwa ada barang yang harus dikirim, kemudian stok dipotong atau dipesan, dan secara bersamaan memberitahu akuntansi bahwa ada tagihan yang harus dibuat. Semua terjadi dalam satu klik tanpa input ulang. Inilah kekuatan ekosistem yang terintegrasi. Sekarang kita akan membedah modul-modul. Jadi kita dimulai dari lini depan atau front office, tempat perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Pertama ada modul CRM atau Customer Relationship Management. Ini adalah alat bantu tim sales untuk melacak prospek dan leads. Kita bisa melihat tahapan penjualan dalam bentuk Kanban view, kemudian menjadwalkan telepon, meeting, hingga menganalisis seberapa besar peluang closing. Kedua, ada modul sales. Di sini kita akan membuat penawaran harga atau quotation. Yang keren dari Odoo ini, penawaran ini bisa dikirim via email dan pelanggan bisa melakukan tanda tangan digital serta pembayaran online langsung dari link tersebut. Quotation yang disetujui akan berubah menjadi sales order. Ketiga adalah modul point of sales atau POS. Ini khusus untuk bisnis retail atau restoran. Tampilannya seperti mesin kasir di minimarket, layar sentuh dan terhubung ke printer stroke serta barcode scanner. Keunggulan POS Odoo adalah bisa bekerja secara offline. Jadi kalau internet mati, kasir tetap bisa jualan dan datanya akan sinkron otomatis saat internet menyala kembali. Sekarang kita akan bahas modul rantai pasok. Jadi setelah penjualan terjadi, kita masuk ke back office atau operasional di latar belakang. Modul inventory atau gudang di Odoo sangat canggih. Odoo menggunakan konsep double entry inventory. Artinya tidak ada barang yang tiba-tiba muncul atau hilang. Setiap pergerakan barang dianggap sebagai perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini membuat pelacakan stok sangat akurat. Fiturnya pun lengkap, mendukung multi-warehouse, barcode scanning, hingga pelacakan nomor seri dan batch atau lot untuk barang kadaluarsa. Kemudian modul purchase. Ini kebalikannya dari sales. Digunakan untuk membeli bahan baku atau barang dagangan dari vendor. Kita bisa mengirim RFQ atau request of quotation ke beberapa supplier sekaligus untuk membandingkan harga termurah. Dan bagi perusahaan manufaktur ada modul MRP atau manufacturing. Di sini kita bisa mengatur BOM atau Bill of Materials, bisa disebut resep produk. Misalnya untuk membuat satu meja butuh 4 kaki dan 1 papan. Odoo akan menghitung kebutuhan bahan baku dan menjadwalkan perintah kerja atau work orders secara otomatis. Sekarang kita akan membahas modul keuangan dan HR. Jadi ini adalah jantung dan nyawa dari perusahaan, keuangan dan SDM. Modul accounting di Odoo adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Ingat konsep integrasi tadi, karena sales dan inventory sudah terhubung, maka jurnal akuntansi terbentuk otomatis. Akuntan tidak perlu lagi menjurnal debit kredit secara manual untuk setiap transaksi harian. Fitur lainnya mencangkup neraca, laba rugi, hingga rekonsiliasi bank yang bisa mencocokkan mutasi rekening koran dengan catatan sistem secara cerdas. Di sisi SDM atau Human Research, Odoo memiliki rangkaian aplikasi lengkap. Ada modul employees atau database karyawan. Modul rekrutmen untuk melacak pelamar kerja, layaknya CRM, modul time off untuk pengajuan cuti yang terintegrasi dengan kalender, hingga modul payroll untuk penggajian. Namun perlu dicatat, untuk payroll seringkali membutuhkan penyesuaian
atau lokalisasi agar sesuai dengan aturan pajak PPh 21 dan BPJS di Indonesia. Selanjutnya, Odoo website dan e-commerce. Jadi, salah satu hal yang membedakan Odoo dengan SAP atau Oracle adalah kemampuannya di sisi web. Odoo memiliki website builder bawaan. Fiturnya sangat memudahkan, menggunakan sistem drag and drop. Jadi, kita tidak perlu mengerti coding, HTML atau CSS, untuk membuat website perusahaan yang profesional dan responsif di tampilan mobile. Lebih jauh lagi, ada model e-commerce. Ini bukan sekedar website profil, tapi toko online penuh fungsi. Kelebihannya dibanding platform lain seperti WooCommerce atau Shopify adalah integrasinya. Jadi, Anda menjual barang di website Odoo, stok di gudang Odoo langsung berkurang, dan faktur penjualan langsung masuk ke accounting Odoo. Tidak perlu lagi konektor pihak ketiga yang seringkali bermasalah. Kita juga bisa mengatur varian produk, kode promo, hingga strategi upselling dan cross-selling di halaman checkout. Selanjutnya ada kustomisasi dengan Odoo Studio. Jadi, bagaimana jika fitur bawaan Odoo kurang sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang unik? Disinilah peran Odoo Studio. Jadi, Odoo Studio adalah fitur eksklusif di edisi Enterprise yang cenderung konsep no-code atau low-code development. Jadi, bayangkan Anda ingin menambahkan kolom nomor plat kendaraan pada form pengiriman barang. Dengan Studio, Anda cukup masuk ke mode edit, seret komponen kolom baru dan selesai, tanpa coding sama sekali. Selain menambah kolom, Odoo Studio bisa digunakan untuk membuat aplikasi baru dari nol, memodifikasi tampilan laporan PDF, misalnya mengubah desain faktur, hingga membuat otomatisasi atau automated action. Contohnya, kirim email otomatis ke manajer jika ada penjualan di atas 100 juta rupiah. Fitur ini sangat memberdayakan pengguna non-teknis untuk menyesuaikan sistem agar pas dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada opsi hosting atau deployment. Jadi, jika sebuah perusahaan memutuskan menggunakan Odoo, di mana software ini akan ditaruh? Nah, ada 3 opsi utama untuk itu. Pertama, ada Odoo Online atau biasa disebut SaaS. Ini adalah opsi yang paling mudah. Database kita di hosting langsung di cloud milik Odoo. Kita tidak perlu pusing memikirkan server. Namun, keterbatasannya adalah kita tidak bisa menginstal modul custom buatan pihak ketiga. Ini cocok untuk perusahaan yang puas dengan fitur standar Odoo. Kedua, ada Odoo SH atau PaaS. Ini adalah platform cloud khusus dari Odoo yang ditujukan untuk developer. Di sini kita bisa mengupload kode custom, mengintegrasikannya dengan GitHub, dan melakukan testing. Server dikelola oleh Odoo, tapi kita punya kebebasan dalam memodifikasi. Ketiga, ada on-premise. Jadi, kita akan menginstal Odoo di server kita sendiri. Bisa di komputer lokal atau di VPS seperti AWS atau Google Cloud. Opsi ini memberikan kontrol penuh 100% atas data dan infrastruktur. Namun, kita bertanggung jawab sendiri atas keamanan, backup, dan maintenance servernya. Ini biasanya dipilih oleh perusahaan besar dengan tim IT yang kuat. Oke, selanjutnya, mengapa kita harus memilih Odoo? Atau kelebihannya. Menjelang akhir presentasi, mari kita rangkum, kenapa harus Odoo? Kenapa tidak memilih SAP atau Microsoft Dynamics? Alasan pertama adalah cost efektif. Jadi, biaya implementasi Odoo ini jauh lebih terjangkau. Tidak ada biaya lisensi di awal yang super mahal, terutama jika menggunakan Community Edition atau skema langganan enterprise yang transparan. Kedua, scalable. Bisnis bisa mulai kecil, mulai dari satu modul dulu. Misalnya akuntansi. Nah, ketika bisnis sudah tumbuh, barulah kita bisa menambahkan modul lain. Jadi Odoo ini bisa tumbuh bersama bisnis yang kita jalankan. Ketiga, ada komunitas besar. Jadi Odoo ini memiliki komunitas developer dan partner di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada ribuan modul tambahan di Odoo App Store yang siap dipakai. Dan keempat, ada modern UI. Jadi, tampilan Odoo ini bersih, cepat, dan intuitif, sehingga proses training atau pelatihan karyawan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan software ERP lama yang rumit.
Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini, Odoo bukan sekedar software aplikasi biasa. Odoo adalah sebuah ekosistem manajemen bisnis total yang mengintegrasikan seluruh fungsi perusahaan dari hulu ke hilir. Kombinasi teknologi modern seperti Python dan PostgreSQL dipadukan dengan konsep modular seperti Odoo, solusi yang sangat fleksibel. Ia bisa digunakan oleh warung kopi kecil hingga pabrik manufaktur besar. Bagi kita mahasiswa sistem informasi, mempelajari Odoo adalah investasi ilmu yang sangat berharga. Kita belajar logika bisnis ERP sekaligus belajar teknik pengembangan software. Nah, Odoo adalah alat yang tepat untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai pengenalan Odoo. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang potensi software ini. Saya Isnadia Nur Fadila, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.